Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ilamu rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ilan nari wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga tempat ini dengan penuh keberkahannya. Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kepada kita kesempatan untuk muwajahah, mudzakarah dan mudarasah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Dan perlu diketahui bapak-bapak dan ibu-ibu, a'azanallahu wa iyyakum jami'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Maksudnya Allah mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah, adapun orang yang, yaitu orang-orang yang beriman, yang dia membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca di sini bukan cuma sekedar membaca. Membaca maknanya bisa mengambil faidah, kemudian bisa mengambil makna-makna, memahami makna-makna yang terkandung di dalam ayatnya. Wa aqamus shalah, kemudian mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, kemudian dia menginfakkan hartanya baik sirron, yaitu sirron itu maknanya sembunyi-sembunyi, alaniyah terang-terangan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut yarjun, mengharapkan, tijarah, perniagaan, perdagangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana perdagangan tersebut tidaklah ada kata di situ merugi. Maknanya di sini orang yang beramal soleh, membaca Al-Quran, menegakkan sholat, berinfak, itu tidak ada kata di situ merugi. Merugi baik dari sisi waktu, merugi dari sisi nilai finansialnya, tidak. Orang sedekah contoh, tidak ada dari dulu sejarah orang yang bersedekah itu rugi, bangkrut, itu tidak ada, sama sekali nggak ada. Bahkan Rasulullah SAW memberikan keyakinan kepada kita, kepastiannya, mana qasat shadaqatun min malin, tidak ada harta yang berkurang dari apa? Sedekah, nggak ada. Orang yang menegakkan sholat, tidak ada orang merugi di dalam sholat, nggak ada sama sekali. Walaupun di situ konteksnya terkurangnya waktu, itu berkurangnya waktu mungkin ketika lagi ada kegiatan kerjaan kemudian sholat, nggak ada di situ kata merugi sama sekali.
Demikian juga wala siyama fi Al-Qur'an. Demikian juga di dalam masalah Al-Qur'an, membacanya, memahaminya, menghafalkannya, mengambil faedah di dalamnya, maka itu sama sekali tidak ada meruginya. Sama sekali tidak ada meruginya. Justru siapa saja yang membaca Al-Qur'an, memahaminya, mau duduk bermajelis dengan ahli Al-Qur'an, duduk bermajelis membahas Al-Qur'an, justru dia akan mendapatkan apa? Keberuntungan. Dia akan mendapatkan apa? Keberuntungan. Baik keberuntungan dari sisi hati, dari sisi jiwa, kemudian keberuntungan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia. Akan berikan kepada dia. Lam tabur, yaitu tidak akan merugi. Kita akan beruntung, bahkan keberuntungan siapa saja yang bermajelis ilmu membahas Al-Qur'an, beruntungannya tidak berhenti di dunia saja, bahkan akan berlanjut di akhirat. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Membacanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti, Al-Qur'an itu akan datang nanti di yaumul qiyamah syafi'an, akan menjadi penolong, menjadi saksi dan penolong dia nanti di yaumul qiyamah. Syafi'an li ashabi, penolong orang-orang yang dulu yang ketika di dunia mempelajarinya, membacanya. Nah, ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyakum jami'an, syafaat penolong nanti di yaumul qiyamah itu banyak. Ada yang dari amal soleh, ada yang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Seseorang bisa mendapatkan syafaatnya Nabi, akan dapat selagi dia mengamalkan perintah Rasul dan tidak membantah menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan mendapatkan penolong nanti dari Rasul. Ada penolong dari amal soleh. Salah satu amal solehnya adalah jihad. Salah satu amal solehnya adalah membaca Al-Quran dan sebagainya. Maka ketika kita mau bermajelis ilmu, terlebih ilmu tersebut dibacakan di sana Al-Quran, mempelajari di sana Al-Quran, ini punya potensi besar mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kemudian para ikhwah azanillah wa iyakum jami'an, bapak-bapak dan ibu-ibu azanillah wa iyakum jami'an, kama na'lamu anna dinal islami dinun kamilun. Kita mengetahui bersama bahasanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Sempurna syariatnya, sempurna pengaturannya, dan sempurna dari sisi peringatan-peringatannya. Semuanya sempurna dan semuanya ada di dalam Al-Quran. Perkara apa yang tidak diatur Al-Quran, semuanya diatur oleh Al-Quran. Baik itu masalah manhaj, akidah, muamalah, dan lain sebagainya, diatur oleh Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran dikatakan hudan wa nur. Hudan itu artinya petunjuk. Yaitu petunjuk dari apa? Dari ketika kita tidak mendapati jalan, ketika kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, maka ketika mengikuti Al-Quran, dia mendapatkan petunjuk. Ini loh, jalan yang benar itu arahnya ke sini. Ini namanya petunjuk. Wa nur, bukan cuma sekedar petunjuk dari gelapnya jalan, tidak. Tapi dia sebagai penerang juga. Penerang, terang benderang, jelasnya, wadihnya setiap perkara, sampai perkara yang ruwet, perkara yang rancu, itu ada di dalam Al-Quran. Ini disebut apa? Hudan wa nur, petunjuk. Petunjuk maksudnya dirimu nek tidak tahu ini ada jalan, ada kegelapan. Orang itu kan kalau jalan Pak ke Pekalongan, biasanya petunjuknya apa Pak? Nek enggak pelang arah ya Google Map gitu kan. Itu kan petunjuknya. Ada yang lebih modern lagi, wajah kan gitu. Ini kan petunjuknya. Mau ke Pekalongan, enggak ngerti arah kok. Itu jalannya ke sana. Oh ini pelangnya ke sana. Oh ini pelangnya ke sana.
Ini petunjuk. Nah, kalau kita jalan di muka bumi saja, Pak, kita itu butuh yang namanya petunjuk. Nek kita nggak ngerti jalannya, nggak ngerti jalannya. Apalagi masalah surga dan neraka. Kita lebih butuh lagi terhadap petunjuk akan hal itu. Kita pengen pergi ke Pekalongan atau ke Tegal. Kita pengen cepet itu sampai, gitu kan. Pengen cepet itu sampai. Kita nggak mau dong. Kita pengen ke Pekalongan kok bablas ke Jawa Timur dulu, ke Banyuwangi dulu, itu aneh. Itu kita nggak mau, nggak pengen. Kita pengen sampai, pengen cepet. Kemudian apa? Sesuai dengan petunjuk arah yang ditunjukkan. Kan itu kan. Nah, itu masalah dunia, Pak. Jalannya kita di muka bumi. Lah apalagi masalah akhirat. Kita sangat butuh banget terhadap apa? Petunjuk untuk kita mendapatkan cepatnya kita, sampainya kita ke surga. Nah, apa petunjuk tersebut? Ya jelas Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'an dikatakan petunjuk, hudan wa nur, penerang. Enggak cuma menunjukkan jalan kok, tapi apa? Oh, terang benderang. Nah, awan gitu kan. Jadi jelas, gamblang, terang benerang, sehingga nek ana watu jeglongan ning ngarepe iso nyisih. Walaupun lakune rono, tapi ning ngarep ana jeglongan, nah minggir sithik. Nah, inilah diantara apa? Fungsi hudan wa nur. Maka di dalam Al-Quran tidak ada perkara yang rancu, tidak ada perkara ini abu-abu, nggak ada. Maka Al-Quran itu semuanya gambarannya jelas, petunjuknya jelas. Maka sebagian para ulama mengatakan seseorang itu akan mendapatkan jalan keselamatan ketika dia mampu membedakan. Sebagian para ulama mengatakan ketika dia mampu membedakan 3 perkara di dalam Al-Quran ini. Yaitu apa 3 perkara itu? Yang pertama itu yaitu tauhid dengan syirik. Nek iso mampu membedakan tauhid dengan syirik, nah itu orang itu akan bahagia, mendapatkan apa? Mendapatkan petunjuk benar. Itu yang pertama. Yang kedua apa, Pak? Mengetahui antara sunnah dengan lawannya yaitu bid'ah. Seseorang sudah mampu mengetahui itu, nah dia akan mendapatkan ini loh jalannya sing jelas ning kene. Yang ketiga, taat dengan maksiat. Nah, mampu membedakan ini sebuah ketaatan, ini sebuah kemaksiatan. Nah, di sini nih jalannya. Jalan taat itu di sini dan ini sebuah kemaksiatan. Nah, seseorang ketika sudah mampu membedakan ini, nah inilah orang yang mendapatkan benar-benar petunjuk. Nah, ini jalan terangnya di sini, ketahuan langsung. Maka nggak bisa, Pak, di dalam kehidupan kita itu kok tercampuri 3 perkara ini, nggak mungkin terjadi itu. Antara taat sama maksiat saja, Pak, nggak mungkin terjadi campur itu. Taat sama maksiat kok bercampur jadi satu di dalam sebuah amalan tuh nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak, orang beradu, contohnya apa ya, bermaksiat kok dicampur dengan taat, itu nggak mungkin. Pasti terkalahkan salah satu. Kita lagi judi contoh, nggak mungkin kita judi bismillah gitu. Masang slot bismillah gitu. Dapat alhamdulillah gitu. Tiba subhanallah. Ketika kalah astagfirullah. Nggak akan terjadi itu, Pak. Nggak akan terjadi itu. Antara taat dan kemaksiatan, kemudian sunnah dengan bid'ah, kemudian tauhid dengan syirik. Setiap apapun itu mengatasnamakan tauhid, padahal di situ hakikatnya syirik, pasti tauhidnya terkalahkan. Pasti tauhidnya terkalahkan. Nggak mungkin terjadi. Nah, maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu azanillah wa yakum jami'an. Dan di antara kesempurnaan Islam juga, Islam itu mengatur yang namanya komunikasi, hubungan antara pribadi-pribadi masing-masing dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Islam juga mengatur komunikasi hubungan antara yaitu makhluk dengan makhluk. Yaitu sesama makhluk itu diatur hubungannya, antara makhluk dengan alkoholik itu juga diatur hubungannya. Dan dua-duanya ini harus seimbang, Mbak. Harus seimbang. Harus seimbang. Seimbang maksudnya adil. Porsinya dengan Allah ya dengan Allah, dengan kholik dengan kholik. Maka seseorang tidak bisa yang namanya hidup itu apa? Menyendiri. Yang penting hubungan saya sama Allah itu terjalin erat, sesama yang lain bodoh amat. Nggak bisa. Karena kita paham kita adalah makhluk yang sifatnya sosial. Yang namanya sosial dibutuhkan di situ kerjasama. Yang namanya sosial di situ membutuhkan satu dengan yang lain. Maka di antara petunjuk Islam, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian. Berarti tolong menolong itu boleh. Nah, di atas apa dulu tolong menolongnya? Tadi, apakah di atas ketaatan, apakah di atas kemaksiatan? Maka enggak boleh kita apa? Tolong menolong di atas kemaksiatan enggak boleh, jelas. Maka tolong menolonglah di atas ketaatan. Nah, maka di dalam surah Al-Ma'un ini yang akan kita pelajari ini, di situ menggambarkan yaitu dua perkara ini dibahas, yaitu antara hamba dengan Al-Khaliq yaitu Allah dibahas, kemudian hamba dengan hamba yang lain juga dibahas. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu azanillahu wa iyyakum jami'an, siapa ya saja yang memiliki kecacatan, kekurangan, yaitu memiliki ketimpangan, yaitu apa? Hubungan dia baik dengan Allah atau baik dengan makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang sangat besar dengan sighah ta'ajjub, dengan sighah keheranan pada di ayat yang pertama. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa, Pak? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wahai Muhammad, tidaklah dirimu melihat, apakah kamu tahu, yaitu orang-orang yang mendustakan yaumul jaza, yaitu agama. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan besar di ayat yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan to the point. Poin orang yaitu orang-orang yang digolongkan mendustakan agama. Orang beragama tapi dusta maksudnya. Ngakunya sih beragama tapi dia dusta. Kedustaan di sini semua makhluk tidak bisa menilai. Tapi kedustaan di sini yang sudah barang tentu sudah pasti adalah kedustaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua makhluk tidak bisa menilai ini dusta atau tidak. Nah, tidak memiliki gambaran akan hal itu. Dia sih sholat, sholatnya sih rajin, puasanya sih oke banget. Nah, tetapi apa? Dia tidak pernah memberikan apa? Makanan kepada fakir miskin. Nah, terkadang makhluk ini menganggap ini biasa saja. Oh itu biasa, orangnya orangnya eksklusif kok. Nah, dia kan pejabat, dia kan punya pangkat, ya wajar dong nggak bertemu dengan orang miskin. Nah terkadang makhluk menganggap itu wajar. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak memberikan apa? Dorongan untuk dirinya ataupun orang lain memberikan apa? Makanan kepada orang miskin. Padahal itu digolongkan apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dialah orang yang mendustakan agama. Orang yang beragama tapi pendusta gitu. Kenapa? Karena di dalam Islam nggak mungkin Islam itu mengajarkan membiarkan orang lain kelaparan, nggak mungkin itu. Gitu. Islam itu tidak membiarkan orang lain kelaparan.
Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidak beriman di antara kalian ketika kalian makan perut kalian kenyang sementara saudara kalian di sampingnya lapar. Itu nggak mungkin. Gitu. Maka dikatakan pendusta, dia mendustai syariat ini. Mendustai syariat ini. Itu dikatakan apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tidaklah kalian melihat pendusta-pendusta yaitu agama. Itu yaumul jaza. Itu orang yang mendustakan agama. Karena orang yang jujur di dalam agamanya, dia pasti tahu akibat orang yang menghardik anak yatim, akibat orang yang tidak perhatian terhadap kelaparan saudaranya, dan dia juga pasti tahu apa yang ia dapat, apa yang ia mendapatkan faedah hikmah ketika dia memberikan makanan kepada orang lain. Pasti tahu ketika dia itu memberikan kebaikan kepada orang yatim, pasti tahu itu. Nah, orang yang yakin terhadap yaumul jaza pasti akan mudah beramal. Orang yang yakin terhadap yaumul akhir pasti dia akan mudah beramal. Kenapa? Balasan yang ia dapat itu bukan cuma sekedar di dunia, tapi orang yang beriman dengan iman yang jujur pasti mengharapkan balasan itu nanti di akhirat. Yaumuddin. Itu orang yang memiliki iman yang jujur. Berbeda dengan pendusta, Pak. Orang yang pendusta, dia terkadang beramal, tapi yang diinginkan balasannya adalah nanti. Suatu saat saya pengen mendapatkan balasan juga dari si fulan. Atau terkadang ngomong, saiki aku iso nulung kowe. Ning suatu saat aku yo njaluk pitulungan. Dalam bahasa Jawa. Maksudnya apa? Sekarang mungkin saya bisa nolong kamu, tapi ingat ya, nanti kalau suatu saat saya butuh, saya juga butuh pertolongan kamu. Maksudnya apa Pak Niki? Pengen mendapatkan balasan yang instan. Padahal balasan itu yang hakiki adalah yaumuddin. Dia orang seperti ini juga sama, mendustakan balasan nanti di yaumuddin. Paham niki Pak nggih? Jadi inilah yang dikatakan apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Makna dari ayat tersebut. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, apakah kamu tahu wahai Muhammad, orang yang mendustakan ad-din, yaitu yaumul jaza. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Ada beberapa poin catatan Pak kemarin, Pak. Coba dilihat lagi. Orang yang mendustakan agama itu bisa mendustakan dari sisi apa Pak kemarin? Dari sisi hati. Hatinya mendustakan yaumul jaza. Dari hati i'tiqad, dan ini paling bahaya Pak. Ketika seseorang mendustakan agama dari dalam hati, ini adalah makom atau tempat atau kedudukan yang paling berbahaya, paling ngeri. Ini tingkatan yang sangat-sangat berbahaya. Ketika seseorang mendustakan dari dalam hati. Kenapa dikatakan paling berbahaya? Karena ini tersimpan dan yang hanya bisa menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kedustaan dia langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun konteksnya orang yang mendustakan masalah yaumuddin itu dia beramal, manusia tidak bisa menilai itu. Kenapa? Karena terkadang dia beramal. Contoh saja Pak, orang munafik di zaman Nabi SAW. Orang munafik di zaman Nabi, dohirnya dia beramal Islam, dia ikut jihad loh, dia ikut sholat loh, dia ikut berpuasa bersama Nabi loh, ikut berperang juga, itu kan jihad itu kan syariat yang paling mulia. Dia ikut juga, gitu kan. Tetapi apa? Di dalam hatinya itu ada kedustaan. Sehingga orang seperti ini Pak dikatakan makomnya paling berbahaya
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman keras di dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti adabnya itu darkul asfal. Darkun itu apa Pak? Artinya darkun gitu. Darkun itu satu artinya kerak, dua aspal. Aspal itu apa aspal? Ya aspal itu loh Pak. Aspal itu di bawah. Ada aspal di atas, ada kan jalan tol. Gitu kan? Tapi kan itu tetap di bawah, kondisinya diinjak. Wes aspal di bawah, kemudian apa? Darkun. Darkun itu keraknya. Menunjukkan apa? Orang munafik itu memiliki azab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pendustaan dia dengan apa? Agama Islam. Kalau orang yang enggan beramal soleh, enggan dengan Islam sekalian, itu kelihatan. Orang langsung bisa menilai, langsung bisa hati-hati. Oh, dia bukan Islam. Selesai urusan. Tapi kalau orang munafik, Pak, dia mendustakan Islam, membohongi Islam, kemudian apa? Dengan wajah Islam. Dengan wajahnya Islam, bajunya Islam, face-nya Islam, tapi dia sebenarnya apa? Pendusta. Ini loh orang paling bahaya. Nah, ini disebut apa? Orang yang benar-benar orang yang mendustakan Islam dari dalam hatinya. Dari hatinya. Nah, yang kedua, yang ringan itu adalah dari lisannya. Mungkin lisan orang yang dia mendustakan secara lisan, dari hatinya tidak, ini masih mending. Kenapa? Orang yang ngomong dari lisan mungkin karena terpaksa, karena keadaan, masih bisa. Terpaksa karena keadaan, karena tuntutan, dan lain sebagainya. Terkadang lisannya mengakui itu sebuah kesalahan, dan dia pun terkadang mengamalkan kesalahan tersebut, tapi dari dalam hati apa? Tidak. Itulah Pak. Contoh, sekarang ada peraturan-peraturan yang di situ terkadang peraturan kita harus apa? Dituntut untuk melanggar, tapi terkadang hati kita tidak mau menerimanya. Banyak atau tidak Pak di kehidupan kita? Banyak. Terkadang kita lisan untuk mengikutinya, mengikuti sebuah kesalahan tersebut, tetapi dari dalam hati tidak. Contoh, ketika bapak dan ibu hidup di instansi-instansi tertentu. Nah, ini terkadang kita mendapatkan apa namanya konsultasi seperti ini. Terkadang saya berdiri di instansi ini. Di instansi ini terkadang kita disuruh untuk berbuat yang terkadang di situ melanggar norma-norma Islam. Tapi dari dalam hati saya sebenarnya saya tidak mengakui akan hal itu. Sehingga berat saat saya hidup di sini. Nah, ya terkadang apa? Terkadang seperti itu secara lisan. Secara lisannya apa? Terkadang apa? Mengakui, menyebut kan gitu. Tapi dalam hatinya tidak. Ini masih mending. Atau dari sisi amalan, yang ketiga itu kan, yaitu apa? Mendustakan dari sisi amalan. Ini juga masih mending. Terlebih kalau dia terpaksa, itu masih mending lagi. Nah, terkadang kan kita terpaksa karena tuntutan, terpaksa karena keadaan, gitu kan. Nah, maka orang seperti ini harus bisa mengambil apa? Fikihnya. Bagaimana dia bisa menimbang antara maslahat dengan madharatnya. Tetapi dari dalam hati apa? Tidak. Ini masih mending. Masih apa? Mending daripada tadi makom kondisi yang pertama. Itu benar-benar mendustakan dari dalam apa? Hati, dari dalam hati. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah wa ikum jami'an. Catatan selanjutnya yaitu kemarin apa Pak? Mendustakan juga dari mendustakan agama juga ada dari sisi yang lainnya, yaitu mendustakan secara keseluruhan, kemudian mendustakan agama ini, syariat ini atau yaumul jaza, yaitu akhir itu, mendustakan sebagian dan mendustakan yaumul jaza, baik itu sebagian ataupun secara keseluruhan. Hukumnya apa kemarin Pak? Sama. Hukumnya sama. Hukumnya sama. Yaitu sama, mendustakan ad-din kullu.
Dan kita Pak di dalam beragama Islam itu tidak boleh beriman sebagian kemudian mengingkari sebagian. Catat rumus ini. Yaitu di dalam beragama Pak, kita tidak boleh mengimani sebagian kemudian apa? Mendustakan sebagian. Kenapa? Karena iman itu butuh yang namanya keutuhan. Butuh iman secara sempurna. Gak boleh iman, ini saya percaya dan ini saya tidak percaya. Gak boleh. Allah Subhanahu wa taala mensifati ini, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Itu di dalam surah Al-Baqarah. Apakah kalian itu beriman sebagian kemudian mengkufuri sebagian? Contoh tentang arasatu yaumul qiyamah. Di yaumul akhir nanti, di yaumul qiyamah, ada yang di situ namanya yaitu yaumul ba'ts. Kemudian apa? Mahsyar. Di situ ada syafaat, di situ ada hisab. Kemudian di situ ada penyerahan catatan apa? Amal. Di situ ada mizan, di situ ada haud, di situ ada sirat, di situ ada qantara. Kemudian kita cuma mengimani sebagian, sebagian tidak. Maka orang yang benar-benar meyakini mengingkari sebagian bagian dari yaumul akhir, maka dia sama saja mengkufuri secara keseluruhan. Contoh tadi, bahasanya nanti di yaumul qiyamah ada hisab, ada mizan, ada mahsyar, ada haud, ada qantara, ada penyerahan buku catatan amal. Nah, dia mengkufuri satu saja. Saya nggak percaya di situ haud telaga. Tapi yang lain saya percaya tentang pencatatan penyerahan catatan amal, saya percaya. Kemudian saya mempercayai tentang sirat, saya percaya. Tentang qantara saya percaya. Nah, tetapi saya tidak percaya satu aja tentang haud telaga, karena nggak mungkin di situ ada telaga. Telaga ini mau di mana? Telaga Sarangan. Maka nggak mungkin. Ini nggak percaya. Maka nggak percaya satu bagian saja dari yaumul akhir, maka itu secara keseluruhan dia dihukumi tidak mempercayai semuanya, mendustakan secara keseluruhan. Dalilnya banyak yang menyatakan akan hal ini. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam mengkisahkan kaum-kaum sebelumnya, contoh kadzabat qaumun nuhinil mursalin, kadzabat qaumul lutinil mursalin, yaitu kaum Lut mendustakan Nabi Lut, mendustakan seluruh para rasul. Mohon maaf, di dalam ayat tersebut berbunyi kadzabat qaumul lutinil mursalin, kaumnya Nabi Lut mendustakan seluruh para rasul. Padahal pada saat itu kaumnya Nabi Lut hanya mendustai siapa Pak? Mendustai Nabi Lut saja. Kan mereka membangkang kepada apa? Syariatnya Nabi Lut saja toh. Gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat mursalin. Mursalin itu jamak dari rasul. Jamak itu secara keseluruhan. Berarti apa? Mendustakan satu rasul yaitu Nabi Lut saja itu sama saja mendustakan seluruh para rasul. Demikian juga kita mendustakan satu rasul saja, kita juga sama dihukumi mendustai seluruh para rasul. Kenapa? Karena ini bab iman. Gitu loh. Kita mencacati satu masalah bab iman, sama saja kita apa? Mencacati semuanya. Kufur terhadap satu permasalahan iman, kita apa? Kufur terhadap iman secara keseluruhan. Dan ketika kita batal atau kufur terhadap iman, ya batal iman kita. Batal iman kita. Dan tingkatan agama itu ada berapa Pak? Ada 3. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kalau kita batal imannya, sama saja kita batal apa? Islamnya, selesai. Gitu loh Pak. Batal Islamnya, tapi yang bisa menilai adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita menjustis, mentakyin seseorang kamu batal imannya, nggak boleh. Itu memberikan apa? Memberikan kepada memperuntukkan satu orang, 2 orang nggak boleh. Oh kamu kafir, nggak boleh. Mengkafir-kafirkan nggak boleh. Tapi ini yang bisa menilai adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan tadi Pak. Itu apa?
mengkufuri satu masalah bab iman saja, kita sama saja dihukumi mengkufuri secara keseluruhan. Dan hati-hati, makanya masalah bab iman itu semuanya dibahas di dalam masalah bab i'tiqad. Masalah kitab, masalah rasul, masalah yaumul akhir, masalah takdir, dan masalah-masalah yang lain. Masalah Allah Subhanahu wa taala. Kan iman itu ada berapa, Pak? Ada 6 ya. Iman yang pertama kepada siapa, Pak? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kepada Allah yang dimaksud di sini adalah kita meyakini adanya zat Allah, meyakini tentang asma wa sifatnya, meyakini tentang hak uluhiyahnya. Maka pelajaran tentang Allah kita harus yakini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan namanya As-Sami', namanya itu adalah Al-Basir, namanya itu adalah siapa lagi nama Allah Subhanahu wa taala? Banyak kan? Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang dikabarkan kepada kita. Barang siapa yang mampu menjaganya, dia masuk surga. Maka pengetahuan kita tentang Allah kita harus utuh, satu. Kedua, harus diyakini selagi khobar itu benar. Gak boleh kita mengkufuri, satu, baik itu tentang nama dan sifat. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat nuzul. Nuzul itu apa, Pak? Turun ke langit dunia. Maka kita harus yakini. Gak perlu membagaimanakan, gak perlu menggambarkan. Karena itu masalah bab iman, masalah yang harus kita benar-benar saklek yakin. Kenapa kok kita tidak boleh menggambarkan? Kenapa kok kita tidak boleh membagaimanakan? Karena laisa kamitslihi syai'. Kenapa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah nggak bisa disemisalkan. Allah nggak boleh dimisalkan juga, nggak boleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan dirinya punya tangan, zat Allah punya tangan, zat Allah punya wajah. Apa ayatnya? Wa yabqa wajhu rabbik. Apa ayatnya tentang tangan? Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Itu kan Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan dirinya Allah punya tangan. Lima khalaqtu biyadayya. Allah punya tangan. Konteks Al-Qur'an menyatakan Allah punya tangan. Maka tugas kita apa? Imani. Yakini itu. Enggak perlu tadi apa? Membagaimanakan, enggak perlu menggambarkan. Dan enggak boleh menolak. Enggak boleh menolak. Ketika Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy. Istawa itu apa, Pak? Ya dia di atas apa? 'Arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita nggak boleh membagaimanakan, kita nggak boleh menggambarkan, nggak boleh memisalkan, nggak boleh menolaknya. Kenapa? Karena itu bentuk dari iman kita. Nggak boleh kita terus Allah di atas butuh makhluk ya. Terus Allah nanti kalau di atas turunnya bagaimana? Nggak boleh digambarkan di otak kita seperti itu, nggak boleh. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'. Allah tidak semisal dengan makhluk. Allah tidak digambarkan sebagaimana makhluk, tidak. Karena makhluk tentu kedudukannya berbeda dengan Khalik. Allah berbeda dengan Khalik. Itu sesuai dengan kekuasaan, sesuai dengan apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh tangan Allah seperti apa, nggak bisa. Karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada yang sekufu. Maksudnya semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung kebesaran, yaitu apa? Dan yalik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh. Nanti kalau Allah turun sepertiga malam di sini, terus sepertiga malam di tempat lain gimana? Terus di tempat lain ditinggal Allah dong. Nah, kalau orang seperti ini, Pak, berarti dia memiliki apa? Kotoran di dalam pemikirannya, dan pemikirannya menyatakan bahasanya Allah itu semisal dengan
makhluk. Nah, orang yang memiliki pemikiran seperti itu, hatta ustadz sekalipun yang sebesar sekaliber apapun, ketika ustadz ngomong seperti itu, oh berarti ustadz tersebut menggambarkan Allah dengan makhluk. Gitu, karena ada sebagian ustadz nggak percaya. Nah, nanti kalau ini turun di sini, terus di bagian sana bagaimana? Oh berarti apa? Ustadz tersebut menggambarkan Allah itu apa? Seperti makhluk. Seperti apa? Makhluk. Maka kembali ke permasalahan tadi, yaitu ketika kita mendustakan masalah yaumul jaza, perkara-perkara yaumul akhir, perkara iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada yaumul akhir, iman kepada kitab, iman kepada qada dan qadar, maka satu saja kita memiliki kecacatan di situ, maka kita sama halnya yaitu mencacati secara keseluruhan. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Tidaklah kalian tahu yaitu siapa saja yang mendustakan agama ini. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah wa yakum jami'an, ayat selanjutnya yaitu ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Merekalah hakikatnya orang yang mendustakan agama. Allah Subhanahu wa taala mensifati di ayat yang pertama, yaitu orang yang yadu'. Yadu' itu secara bahasa artinya mendorong, yaitu isu dorong sampai ke pental, itu artinya yadu', yaitu mendorong, menghardik. Maksudnya apa Pak? Berlaku kasar kepada anak yatim, imma bil qaul wal lisan wa imma bil fi'li wal arkan, yaitu berlaku kasar kepada anak yatim baik itu dengan lisan atau dengan perbuatan. Maka dua perkara ini tidak boleh Pak, tidak boleh dilakukan oleh setiap muslim. Dan siapa saja yang berlaku kasar kepada anak yatim, imma bil lisan, baik itu dengan lisan, au bil arkan, ataupun dengan perbuatan, wa hadza min kabairidz dzunub. Catat baik-baik. Ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Dan pahami Pak, kita harus ngerti tentang fikih dosa besar dan dosa kecil Pak. Kenapa Pak? Karena setiap dosa itu memiliki kafarohnya sendiri-sendiri, tata cara tobat sendiri-sendiri. Maka ingat Pak, orang yang memiliki dosa besar tidak bisa dikafaroi, tidak bisa ditobati dengan beramal soleh, nggak bisa. Bukan cuma sekedar amal soleh saja, tidak. Dosa besar harus dikafaroi dengan apa? Taubat. Apakah taubat itu cukup mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih? Tidak. Jangan dikatakan taubat itu Pak, jangan digambarkan taubat itu kita cuma sekedar mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian kita sujud malam-malam, kita sampai nangis-nangis. Enggak, bukan cuma seperti itu taubat itu Pak. Taubat itu ada syaratnya, ada rukunnya. Pahami? Jadi selama ini mungkin kita tergambar, saya taubat dulu pernah mengambil barang si fulan, saya tak tobat, sholat malam, sampai sujud-sujud, sampai nangis-nangis. Apakah akan diterima tobatnya? Tidak. Kenapa? Setiap dosa punya sangkutan masing-masing. Ketika sangkutannya dengan makhluk, selesaikan dulu dengan makhluk. Nah, terlebih dosa besar Pak. Kalau dosa kecil selesai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dosa kecil apa? Innal hasanati yudhibna sayyi'at, bahasanya perbuatan amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa kecil. Dosa kecil bisa hilang dengan amal soleh, dengan sholat pun bisa, dengan wudhu pun bisa. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, man tawaddu'a fahsanal wudu'a kharajat khotoyahu hatta min tahti al-fari. Barang siapa yang wudhu, membenarkan wudhunya, itu akan merontokkan dosa-dosanya walaupun sampai di bawah kukunya. Kemudian dua orang muslim yang saling bersalaman, itu bisa akan merontokkan dosa-dosa kecilnya. As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun bainahunna lima jtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Ramadan dengan Ramadan, Jumat dengan Jumat, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar tidak. Dan pahami Pak,
Dosa besar apa? Tidak. Kenapa? Karena dosa besar punya fikihnya. Maka di antara fikihnya dosa besar adalah apa? Cek dosanya. Ada sangkut pautnya tidak dengan makhluk. Kemudian ketika selesai dengan makhluk, ngapain dia harus berbuat? Contoh. Seandainya seseorang melakukan dosa besar. Contoh, menggibah si fulan. Si A menggibah si B. Ini dosa besar atau tidak Pak gibah? Dosa besar. Maka kafarahnya apa? Bereskan dulu dengan si B. Cek dulu, si B masih hidup atau tidak. Kalau masih hidup, datangi. Minta penghalalannya, minta pengampunannya. Kalau si B masih mati, masih mati. Sudah wafat, sudah mati, apa namanya? Dia harus menyebutkan apa? Kebaikannya, terus menerus menyebutkan kebaikannya. Sangkut pautnya harus sampai benar-benar mencatat. Kemudian yang kedua apa? Mendakwahkan tentang bahaya ghibah. Itu satu dosa, yaitu dosa apa tadi? Ghibah. Ini contoh gini loh Pak. Saya menggibahi si gelas. Ini saya menggibahi si gelas. Terus menerus gelas ini tak gibahi. Kemudian gelas masih hidup. Ya sudah, saya datang ke gelas. Mohon maaf gelas, kemarin kamu suka gibahi kayak gini, bla 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 bla. Tolong diampuni dosa saya. Ini ketika si gelas masih hidup. Kalau gelasnya sudah mati, bagaimana Pak? Sebutkan kebaikannya. Ternyata si gelas dan sebagainya. Dulu kita gibah di hadapan siapa? Kita gibah di hadapan si B. Ralat perkataannya terhadap si B. Perkataannya tidak, bahwasanya si gelas itu nggak seperti itu. Gelas itu orangnya baik dan sebagainya. Kemudian dia dakwah kepada yang lain juga. Oh ternyata si fulan tuh gini. Tidak sebagaimana yang saya ceritakan dulu. Itu baru satu perkara dosa besar. Apa itu Pak? Ghibah saja. Belum perkara dosa besar yang lain. Itu ada kafarahnya Pak. Bukan cuma sekedar kita itu sujud, nangis-nangis di hadapan Allah istighfar. Bukan cuma sekedar itu. Itu iya. Tapi penyelesaian terhadap urusannya dengan yang bersangkutan tetap harus dikerjakan. Termasuk menghargai anak yatim, Pak. Anak yatim ketika kita menghargainya, baik itu dengan lisan, baik itu dengan perbuatan, kita tidak menghadirkan di situ kebaikan kepada dia, maka itu dihitung dosa besar. Maka hati-hati banget Pak dengan anak yatim. Kalaupun pengen marah, mending diam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ad-Duha, fa ammal yatima fala apa Pak? Takhar. Artinya apa? Adapun anak yatim jangan engkau hardik. Kenapa Pak? Apa faedahnya dari ayat tersebut? Perhatikan faedahnya Pak. Karena Pak, anak yatim itu rata-rata punya potensi, mohon maaf banget, punya potensi apa? Kurang berkenan untuk kita. Kalau dalam bahasa kasarnya, menjengkelkan. Dan itu adalah ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'amal yatima fala takhir. Adapun anak yatim jangan kau hardik. Kenapa? Rata-rata anak yatim itu punya potensi apa? Untuk tadi. Kalau bagi nggak yatim ya mungkin dihardik, gitu loh. Tapi anak yatim jangan. Dia punya porsi sendiri. Nah, dan rata-rata Pak, coba perhatikan. Anak-anak yatim rata-rata apa? Terkadang overacting, lebih di dalam berbuat. Apa penyebabnya Pak? Karena hilangnya apa tadi? Kasih sayang. Hilangnya apa Pak? Yaitu apa? Tidak adanya apa? Bapak mereka dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Mereka terkadang Pak over di dalam apa berbuat. Sehingga bagi orang yang normal terkadang, anak ini menjengkelkan. Oh, nara pites teng. Dan sebagainya. Awas titenono rene meneh. Dan sebagainya. Terkadang ada bahasa seperti itu Pak. Dan itu ujian bagi yang lainnya, bagi yang dewasa yang tidak yatim lagi. Itu ujian. Kenapa? Karena anak yatim rata-rata punya potensi ujian seperti itu. Maka Allah mengatakan fa'ammal yatima fala. Adapun anak yatim jangan kau hardik. Semenjengkelkan apapun dia. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah wa yakum jami'an, itu fa'ammal itu wala Ra'aita alladhi yukadzibun fadzalika alladhi yad'ul yatim.
Yaitu apa? Orang yang menghardik anak yatim itu dikategorikan, digolongkan orang yang mendustakan apa? Ad-din. Ad-din. Kenapa? Karena dia mendustai bahaya besarnya orang yang menghardik anak yatim. Orang yang menghardik anak yatim dosa besar. Dan dia termasuk orang yang mendustakan agama. Kenapa dikatakan dosa besar? Mendustakan yaumul jazaa. Baik dengan perbuatan atau dengan lisan. Perbuatan tadi, nyelentik, kemudian mites tadi, kemudian nambah jita, kemudian apa lagi Pak? Nyabet. Itu perbuatan. Lisan, ya tadi dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata yang tidak berkenan bagi mereka, yang membuat hati mereka sakit. Dasar anake. Nah. Kemudian yang perlu diketahui juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu azanillahu wa yakum jami'an, batasan yatim itu apa? Batasan yatim itu adalah al-bulugh. Yaitu bulugh niku napa Pak? Balik atau ihtilam, bermimpi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang dibawakan oleh Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah pernah mengatakan la yutma illa ba'dal bulugh. La yutma ba'dal ihtilam. Yaitu la yutma ba'dal ihtilam. Tidak dikatakan yatim setelah ihtilam. Ihtilam itu apa? Yaitu bermimpi, yaitu balik. Ketika dia sudah mimpi dan balik, maka dia sudah tidak dikatakan apa? Yatim lagi. Tidak dikatakan apa? Yatim lagi. Maka ketika seseorang sudah SMP atau SMA, kemudian dia bapaknya meninggal, saya yatim, tidak bisa. Maka hati-hati juga Pak, mohon maaf, hati-hati. Termasuk orang-orang yang hari ini, mohon maaf, yang suka mengumpulkan donasi dan mengatasnamakan donasinya adalah anak yatim, mengumpulkan bantuan anak yatim. Awas Pak, hati-hati. Itu bisa terjerat juga di dalam perkara dosa besar. Kenapa? Karena di situ adanya pembohongan. Ketahuilah bahasanya batasan anak yatim itu sudah balik. Maka siapa saja hari ini yang suka mengumpulkan donasi untuk anak yatim, padahal yang dikumpulkan betul itu anak-anak yang ditinggal orang tuanya, tapi ketika anaknya sudah ihtilam, sudah balik, maka itu sudah tidak dikatakan anak yatim. Dan ketika dia mengumpulkan donasi untuk anak yatim, padahal anak-anaknya sudah tidak yatim lagi, awas, ini terjadi apa? Pembohongan publik, dan itu juga termasuk dosa. Nah, solusinya bagaimana? Ya solusinya katakan saja. Seandainya di situ terjadi campuran antara anak yatim dan bukan yatim, ya katakan saja yatim dan du'afa. Bukan cuma sekedar yatim saja. Yatim dan fakir dan sebagainya, yatim dan membutuhkan, silahkan. Tetapi kalau memurnikan anak yatim, di situ tidak ada anak yatim, maka apa? Hati-hati. Demikian juga yang menyediakan tempat untuk sosial. Kemudian dikatakan anak yatim. Tempat ini adalah panti untuk anak yatim. Sedangkan di situ anaknya sudah tidak yatim lagi, maka ini juga termasuk sama. Ini termasuk pembohongan juga. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan la yutma ba'dal bulugh, la yutma ba'dal ihtilam. Tidak dikatakan yatim setelah dia mimpi, dan tidak dikatakan yatim ketika dia balik. Maka hati-hati Pak yang mengumpulkan terkadang donasi Ramadan, donasi untuk panti ini, panti yatim dan sebagainya, ternyata anaknya di dalamnya sudah tidak yatim lagi. Maka ini juga termasuk sebuah kesalahan. Wala yahuddu ala fadhalika alladhi yad'ul yatim. Dan perlu diketahui para jamaah azanillahu wa yakum jami'an, bahasanya anak yatim, ketika kita memiliki anak yatim, dan ketika kita mengetahui adanya di situ anak yatim, maka ketahuilah bahwasanya anak yatim itu adalah sarana bagi kita untuk mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Nah, ini perhatikan Pak, sebagai motivasi untuk kita semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Bahasanya aku dengan siapa saja orang yang menanggung anak yatim,
memberikan kecukupan kebutuhan kepada anak yatim. Nanti di surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakada. Hakada itu ketika itu Rasulullah memberikan apa? Isyarah petunjuk dua jarinya. Yaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Maksudnya apa, Pak? Siapa saja yang hari ini memiliki perhatian terhadap anak yatim, memiliki perhatian terhadap kebutuhan anak yatim, maka Rasulullah SAW memberikan jaminan. Jaminannya apa, Pak? Di surga nanti dia bersama Rasul hakada. Hakada itu maksudnya apa? Jari telunjuk dengan jari tengah. Maksudnya apa? Dekat dengan Rasul. Kalau kita mengatakan, Rasul mengatakan siapa saja yang memberikan santunan, memberikan kecukupan, kebutuhan terhadap anak yatim, Rasul memberikan yaitu isyarat, jari telunjuk dan jari tengah menunjukkan dekatnya dengan Rasul. Maka kita katakan Rasul itu tempatnya di mana? Apakah Rasul di neraka? Tidak, Rasul itu di surga. Berarti apa? Dia akan mendapatkan manzilatul a'la. Dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Siapa saja yang hari ini gemar dan memiliki perasaan menyantuni anak yatim, mencukupi kebutuhan anak yatim, maka silakan, Pak. Ketika ada anak yatim, tanya. Ketika kita memiliki keluasan harta, tanya kepada panti asuhan, kepada pondok pesantren, kepada RT, data. Maka bagi siapa saja hari ini yang memiliki kekuasaan, silakan didata. Anak yatimnya sekian hari ini. Maka bagi siapa saja yang ingin menyantuni, menyukupi kebutuhannya, silahkan buka donasi untuk anak yatim. Kenapa? Jaminannya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, memberikan petunjuk tadi, yaitu ana wakafilul yatim fil jannati hakada, yaitu saya dan orang yang menanggung anak yatim nanti di surga berdekatan. Saking apa, Pak? Saking berharganya, saking mulianya orang yang memberikan santunan anak yatim. Dan ada sebuah kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum, yaitu sebagian para sahabat di zaman Nabi, Pak, itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashku an qaswati qalbi. Kita tidak mungkiri, terkadang kita mendapati bahwasanya hati kita terkadang keras. Hati kita terkadang ibadah-ibadah, tetapi ibadah kita terkadang, mohon maaf, tidak memberikan efek ketenangan kepada kita. Kita tidak mungkiri itu, Pak. Terkadang kita pun mengalami tentang bahwasanya ya sholat, ya puasa, baca Quran. Tapi terkadang apa, Pak? Hatinya itu apa? Hatinya tidak terpengaruh dengan sholatnya. Terkadang apa? Ya tetap keras juga. Nah, ini pernah, Pak, dialami oleh sebagian para sahabat. Yaitu ketika suatu hari sahabat itu mendatangi Rasulullah SAW, yashku an qaswati qalbi, yaitu meresahkan tentang apa? Kerasnya hati mereka. Lihat, Pak, ini ada pelajaran penting bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhu, mereka memperhatikan tentang kehidupan mereka. Sampai-sampai ketika mereka mendapati hatinya itu keras, mereka datang kepada Rasulullah SAW, meminta nasihat. Ya Rasulullah SAW, ini wajadtu qaswata qalbi. Ya Rasul, aku mendapati hatiku ini keras. Saya ibadah tapi kok tidak mempengaruhi saya. Saya sholat tetapi kok tidak melembutkan hati saya. Hati saya kok begitu juga. Tidak merasa terenyuh dengan Al-Quran, tidak merasa terenyuh terhadap zikir, tidak terasa terenyuh dengan dengan sholat dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk apa, Pak? Rasul mengatakan, at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kata Rasulullah SAW, berikan makan kepada si miskin dan usaplah kepala anak yatim. Maksudnya bukan cuma diusap-usap, Pak. Sampai ada anak yatim mana usap-usap gitu kan, satu usap-usap, satu lagi ada dua usap-usap juga gitu. Bukan seperti itu yang dimaksud, adalah diusap, diraba, diberikan kasih sayang, kemudian diberikan uang juga kalau kita punya gitu. Bukan cuma sekedar ngusap-ngusap. Ini kan sunnah kan, ngusap kepala gitu. Anak yatim diusap-usap. Tidak. Maksudnya apa? Diberikan kasih sayang di situ, diberikan perhatian. Kenapa? Karena terlukanya hati mereka. Terlukanya hati mereka. Ini tentang Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka di sini diambil kesimpulan bahasanya menghargai anak yatim
baik dengan perbuatan, baik dengan lisan, itu termasuk perbuatan dosa besar. Kemudian kesimpulan selanjutnya bahwasanya di dalam syariat Islam itu kita memiliki keutamaan yang sangat besar ketika kita mencukupi kebutuhan anak yatim. Dan mencukupi kebutuhan anak yatim tidak harus di akhir bulan Ramadan. Terkadang ada pengumpulan hanya Ramadan tok, pembagian sarung sama baju koko. Tidak, Pak. Setiap harinya perhatikan. Wah, itu sih, ini fulan itu yatim ya? Iya, itu. Ini yatimnya. Nanti insya Allah kalau Ramadan saya akan berikan sarung. Gitu. Ternyata Ramadan sudah mimpi, Pak. Sudah baliknya nggak jadi. Nggak mungkin tadi. Maka apa? Perhatikan di dalam kesehariannya, bukan cuma sekedar nanti di bulan Ramadan, tidak. Kemudian yang selanjutnya, yaitu ayat yang selanjutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu tidak memiliki keinginan untuk apa? Memberikan makanan kepada si miskin. Bapak-bapak dan ibu-ibu azanillahu wa iyyakum jami'an. Rasul alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, man lam yahtam bi amril mu'min falaysa min. Barang siapa yang tidak perhatian terhadap kesusahan, dalam maknanya di sini adalah kelaparan orang lain, maka itu bukan golongan kami. Bahwasanya di sini menunjukkan bahwasanya apa, Pak? Adab muamalah itu punya kaitan erat dengan masalah bab iman. Lihat, adab muamalah itu memiliki kaitan erat dengan masalah bab iman. Maka tidaklah salah ketika Allah mengatakan orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak punya perhatian terhadap kelaparan saudaranya. Dan Allah mengatakan di sini mempertegas orang yang tidak memberikan makanan terhadap orang-orang yang miskin, maka dia termasuk yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Dan Rasul memberikan gambaran tegas lagi, man lam yahtam bi amril mu'min, barang siapa yang tidak perhatian terhadap apa? Kesusahan, kelaparan di situ yang termasuk terhadap perkara orang yang beriman, maka bukan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Imannya berkurang di situ. Kenapa? Karena tidak punya kepekaan, respect terhadap kesusahan orang yang beriman. Maka bahaya, Pak, ketika seseorang tidak memiliki kepekaan, hatinya itu keras, tidak peka terhadap kesusahan orang lain, maka Pak, pastikan dia pasti punya sifat bakhil. Yaitu orang yang memiliki sifat apa? Bakhil, kemudian tamak, rakus terhadap harta. Orang yang rakus terhadap harta dan bakhil rata-rata tidak punya perhatian terhadap apa? Kesusahan orang lain. Punya perhatian nek ono buntute. Kalau ada butuhnya. Ngasih bantuan nek pengen di apa, Pak? Coblos dan sebagainya. Enggak pengen dicoblos, enggak ngasih bantuan, Pak. Nah, itu hati-hati, Pak. Orang seperti itu lihat, Pak, kalaupun jadi tamak. Ini hati-hati, Pak. Maka tumbuhkan dari sekarang, Pak, sifat perhatian terhadap saudaranya. Orang lain membutuhkan, berikan. Orang lain apa? Kelaparan, berikan dia apa? Kebutuhan untuk apa? Kelaparannya, kekenyangannya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang tidak punya perhatian memberikan makan kepada orang si miskin, padahal si miskin lagi lapar, maka dia termasuk yukadzibu biddin, yaitu apa? Orang yang mendustakan agama. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu a'azanillah wa iyyakum jami'an, kita sampai di sini pembahasannya, yaitu sampai di ayat yang ketiga, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita membahas tentang makna fawailun lil musallin, yaitu perhatian, yaitu apa? Membahas tentang hubungan antara seorang hamba dengan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yaitu apa? Hubungan antara hamba dengan yaitu makhluk hamba yang lainnya. Nah, pada pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang antara hubungan si hamba dengan
Allah, dan digambarkan di dalam ayat fawailul lil musallin, yang mana sholat itu adalah hubungan erat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang sholat tapi celaka, dan seperti apa bentuk-bentuk yang menyebabkan kita celaka di dalam mengerjakan sholat? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.